Hari ini kita akan belajar 10 soal sosial aritmetika mengenai diskon, pajak, bruto, tara, dan neto. Bagi kalian yang baru pertama kali menonton video channel soal matematika, kalian bisa subscribe, like, dan share. Bagi kalian yang ingin menonton video bagian pertama dari sosial aritmetika yang berisi tentang jual beli, persentase untung rugi, kalian bisa cek video di atas ini. Mari kita mulai. Soal nomor 1. Sebuah barang mempunyai tara 2% sama dengan 4 kg. Neto barang tersebut adalah. Baik, yang kita perlu tahu adalah kalau kita membeli misalnya beras, di dalamnya ada beras, di sininya adalah karung, di sini adalah beras. Total semuanya itu disebut bruto alias 100%. Sedangkan karungnya saja itu disebut tara. Nah, tara di sini adalah 2%. Tulis ya, 2%. Berarti berasnya saja ini adalah neto. Nah, neto berapa, sobat matematika? Benar, 100% kurang 2%. Alias 98%. Itulah pengertian dari bruto, tara, dan neto. Nah, sobat matematika, kita mulai ya. Kita pakai rumus perbandingan senilai. Yang ditanya adalah neto, kita tulis neto per yang diketahui adalah tara. Ya, tulis neto per tara sama dengan, nah netonya berapa? 98%. Karena taranya kan 2%. Taranya berapa? Taranya adalah 2%. Oke, kita coret. 98 dan 2, ini jadi 49. Ini jadi 1. Mari kita masukin informasinya. Taranya adalah 4 kg. Sama dengan 49/1. Kita lanjutkan ke sini. Berarti neto sama dengan 49 kali 4 kg. Saya pakai kalkulator ya. 196 kg. Ini adalah konsep dasar dari bruto, tara, dan neto. Soal nomor 2, Pak Beni membeli 1 sak semen. Harga pembelian 1 sak semen bruto 40 kg sebesar 60.000. 1 sak ya, brutonya 40 kg, tara sak semen tersebut 2,5%. Seperti yang kita tahu bahwa ini adalah taranya sendiri, pembungkusnya itu adalah 2,5%. Berarti kita mau cari neto ya. Semen tersebut akan dijual eceran seharga Rp2.000 per kilogram. Tentu kita mau cari neto. Neto sendiri adalah 100% dari bruto dikurangin 2,5%. Berarti 97,5%. Nah, langkah pertama kita cari neto dulu. Brutonya 40 kg. Kita pakai perbandingan senilai ya. Neto per diketahui kan bruto. Sama dengan netonya 97,5%, sedangkan brutonya adalah 100%. Ingat ya, sobat matematika, bruto selalu 100%. Neto sama dengan brutonya diketahui 40 kg. Ini kita coret 97,5/100. Neto sama dengan 97,5 kali 40 kg/100. Kita hitung ya. Netonya 39 kg. Dari 1 sak semen netonya 39 kg. Pembeliannya 60.000 harga beli, sedangkan dia mau jual eceran 2.000 per kilogram. Oke, langkah kedua kita cari harga jual ya. Harga jualnya sama dengan 39 kg kali Rp2.000. 78.000 rupiah. Nah, berarti sobat matematika, Pak
Pak Beni dapat untung dong ya. Kita cari ya untungnya berapa. Ini langkah berikutnya. Untung sama dengan, kita pakai logika ya. Dia beli 60.000, sedangkan dia jual 78.000. Berarti 78.000 dikurangin 60.000. Hasilnya adalah 18.000. Nah, sobat matematika, ingat pelajaran dari part pertama dari aritmetika sosial. Masih ingat ya, rumus untung, persentase untung adalah untung selalu per harga beli ya. Harga beli dikali 100%. Oke, kita masukin untungnya adalah 18.000. Sedangkan harga belinya adalah 60.000 kali 100%. Kita coret 1, coret 1. Oke, 18 bagi 6, 3. 3 kali 10 adalah 30%. Inilah persentase keuntungan yang didapatkan oleh Pak Beni. Soal nomor 3. Bu Eni membeli sekarung gandum dengan bruto 100 kg dan tara 1,5%. Harga gandum sebesar Rp6.000 per kilogram. Jika Bu Eni mendapatkan potongan harga sebesar 10%, uang yang harus dibayarkan adalah sebesar. Oke, kita cari dulu netonya. Langkah pertama adalah kita cari neto. Oke, kita langsung ya. Yang ditanya neto. Neto yang diketahui adalah bruto. Netonya adalah, ingat, 100% dikurangin 1,5%. Sedangkan brutonya itu selalu 100% ya, sobat matematika. Netonya saya tulis X, brutonya adalah 100 kg. Ini adalah 98,5%. Ini adalah 100%. Kita coret persen-persen, 00 dan 100 dicoret. Berarti X sama dengan 98,5 kg. Berarti banyak gandum yang dibeli oleh Bu Eni adalah 98,5 kg. Ini netonya. Berarti langkah kedua adalah kita cari harga beli 98,5 kali Rp6.000 karena 1 kilogramnya 6.000. Berarti harga belinya adalah 591.000. Nah, Bu Eni mendapatkan potongan harga sebesar 10%. Uang yang harus dibayarkan berapa? Kita tetap memakai perbandingan senilai punya rumus. Yang harus dibayarkan kan berarti harga beli, harga diskon. Oke, kita tulis saja bayar ya. Bayar. Sedangkan di sini yang diketahui adalah harga belinya. Nah, bayarnya berapa? 100% dikurangin diskonnya kan 10%. Berarti 90% ya. Sedangkan belinya itu selalu 100%. Atau ini disebut harga yang ditetapkan. Bayar kita tulis Y. Belinya itu, harga belinya itu 591.000 sama dengan 90% per 100%. Persennya dicoret, 0 dicoret, 0 dicoret, kita kali silang ya, Y sama dengan yang harus dibayarkan berarti Rp531.900. Soal nomor 4, Pak Ari memperoleh penghasilan setiap bulan sebesar Rp4 juta. Penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp2.400.000. Nah, kita masuk ke soal mengenai pajak, bahwa setiap yang kerja atau berbisnis harus membayar pajak kepada pemerintah. Pajak penghasilannya sebesar 5%. Penghasilan bersih yang diterima Pak Ari setiap bulan adalah, oke, kita bikin ya. Pertama, kita cari dulu penghasilan kena pajak. Biasakan untuk menulis soal cerita ketika menjawabnya, tulis apa keterangan yang akan kita cari. Itu berarti 4 juta dikurangin 2.400.000. Kenapa? Karena 2.400.000 itu adalah untuk membayar kebutuhan keluarga, kebutuhan sendiri, dan sebagainya. Jadi pemerintah kasih keringanan, berarti yang kena pajak hanya 1.600.000. Nah, berapa persen ya yang kena pajak ya? Pajaknya sebesar 5%.
berarti 5/100 dikali. Nah, sobat matematika, jangan kali dengan 4 juta ya, kalinya dengan penghasilan yang kena pajak, yaitu 1.600.000. Kita coret, 20, 16 kali 5 adalah 80, ada nolnya 3, berarti 80.000. Berarti 1 bulan Pak Ari membayar pajak ke pemerintah adalah sebesar 80.000. Pertanyaannya, penghasilan bersih yang diterima Pak Ari setiap bulan sebesar. Nah, siapa tambah siapa? Siapa kurang siapa? Penghasilan bersih. Sobat matematika sudah dapat caranya? Ya, benar. Dari penghasilan kotor dikurangin dengan pajak yang harus Pak Ari bayar ke pemerintah. Berarti 4 juta kurang 80.000. Nah, ini adalah penghasilan bersih dari Pak Ari. Soal nomor 5, Andi membeli sebuah televisi berwarna di toko elektronik Maju Jaya. Atas pembelian televisi tersebut, Andi dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Jika Andi total membayar sebesar 2.860.000, harga televisi tersebut semula adalah. Baik, ini kita pakai rumus perbandingan senilai. Yang ditanya adalah harga televisi tersebut semula. Berarti ini adalah harga awalnya, harga yang tertera ketika Andi mau membeli. Ini kita sebut harga apa ya? Harga beli, atau harga normal, atau harga semula. Sedangkan yang diketahui adalah ternyata Andi total membayar sebesar 2.860.000. Ini berarti termasuk pajak, berarti ini adalah harga bayar. Ini kebalikan dari diskon. Harga semula selalu 100%, sedangkan harga bayarnya adalah 100% ditambah dengan pajak, yaitu ditambah dengan 10%. Kalau diskon, kita pakai rumus ini, tapi dikurang ya, 100% dikurang dengan diskonnya. Harga semula saya tulis X, harga bayarnya adalah 2.860.000, 100% per 110%. Kita coret. Persennya, nolnya kita coret, kita kali silang. Berarti X sama dengan 286.000 kali 10 dibagi 11. Jadi 26, kosongnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita kasih titik. Nah, jadi harga televisinya adalah 2.600.000. Soal nomor 6, Chandra membeli buku seharga Rp60.000 di toko buku. Pada saat membayar di kasir, ia hanya diminta membayar sebesar Rp48.000. Kaget si Chandra, dia nggak tahu ternyata dia dapat diskon. Chandra mendapat diskon sebesar. Oke, yang ditanya adalah diskon. Yang diketahui adalah, dua-duanya diketahui. Oke. Berarti yang ditanya ini adalah X. Berapa persen dia dapat diskon? Diskonnya hanya bayar berarti harga buku. Kita tulis per harga buku. Harga buku, harga normal, harga yang tertera itu selalu 100% ya sobat matematika. Nah, diskonnya ini berapa? Harga tertera 60.000, harus dibayar 48.000. Berarti diskonnya berapa? Ya, benar, dikurang ya. 60.000 dikurang 48.000 per harga buku yang tertera adalah 60.000 sama dengan X. Ini yang ditanya berapa persen. Mendapat diskonnya berapa persen? 100%. Oke, karena ini pilihan berganda ya, saya nggak tulis sebenarnya ini mendapatkan diskonnya itu sebesar berapa persen. 60.000 kurang 48.000 adalah 12.000 per 60.000 sama dengan X bagi 100%. Ini kita coret, rupiah coret. 12 dan 60 sama-sama bagi 12 ya sobat. 1 sama 5. Kita kali silang, 5X sama dengan 100%. Berarti X-nya 100% dibagi dengan 5. X-nya
20%. Wah, lumayan ya diskonnya. Ini adalah konsep dasar dari diskon. Di 4 nomor berikutnya kita akan mempelajari soal-soal diskon. Soal nomor 7, Rini membeli sepatu dengan mendapat diskon 10%, sehingga hanya membayar 162.000. Harga sepatu tersebut sebelum didiskon adalah... Sobat matematika, saya menghindari untuk memakai rumus. Saya akan tetap memakai rumus perbandingan senilai, supaya konsepnya jelas, jadi bisa untuk menjawab semua soal-soal. Oke, yang ditanya adalah harga sepatu sebelum didiskon. Harga normal atau harga yang tertera ini selalu 100% ya. Nah, sekarang yang diketahui adalah Rini membayar 162.000, berarti itu adalah harga bayar. Harga bayar setelah didiskon. Harga bayarnya berapa persen ya, sobat matematika? Kan harus bayar 100%, ternyata dapat diskon 10%. Berarti kita hanya bayar 90%. Ini kita coret. Nolnya kita coret. Harga normalnya berapa? Itu yang ditanya. Kita tulis X. Harga bayarnya adalah 162.000. Kita kali silang, nolnya tidak boleh dicoret ya. 9X sama dengan 162.000 kali 10. X sama dengan 162.000 1.600.000 bagi 9. Nah, ini dia harga sepatu sebelum didiskon, 180.000. Setelah diskon 10%, Rini hanya membayar 162.000. Soal nomor 8, Doni membeli sebuah celana panjang seharga Rp200.000 dengan diskon 30% plus 15%. Ini diskonnya bukan 45% ya, tapi lebih rendah dari 45%. Uang yang harus dibayarkan Doni sebesar berapa? Oke, pertama kita langsung lanjut ya. Kita tidak cari satu persatu. Sobat matematika bisa cari satu persatu, tapi saya coba untuk cara cepatnya. Harga normal itu adalah 100%. Sedangkan diskon pertama itu adalah 30% dari 100%. Berarti 30% ya. Berarti harus dibayar 100% dikurangin 30%. Berarti harus dibayar 70% ya. Wah, ini sudah lega dan senang karena hanya bayar 70%. Dikasih persen lagi, dikasih diskon lagi 15%. Ini kita tulis diskon kedua sebesar 15%. Nah, kita kali dengan berapa sobat matematika? Ya, benar, dikali dengan 70%. Kita coret 15 kali 7 105 bagi 10 berarti 10,5%. Berarti harus dibayar, ini yang akhir ya, harus dibayar. Siapa kurang siapa sobat matematika? Bukan 100% kurang 10,5 ya. Tadi kan kita harusnya bayar 100%, tapi dapat diskon, kita harus bayar 70%. Sekarang dapat diskon lagi. Berarti kita kurangin 70%, kurangin 10,5%. %. Senang sekali hanya bayar 59,5%. Oke, kita lanjutkan ke langkah terakhir. Uang yang harus dibayarkan Doni sebesar. Nah, ini kita bisa langsung tanpa rumus perbandingan senilai. Uang yang harus dibayarkan. Kita langsung kali ya. 59,5% dikali dengan harga yang tertera. Harga tertera kan tadi 200.000. Oke, kita coret. Ini 59,5, sorry. Saya tulis koma ya. Oke, kita hitung. Inilah uang yang harus dibayarkan Doni ketika mendapatkan diskon 30% dan 15%.
Soal nomor 9. Nah, ini kita sudah masuk soal susah sobat matematika. Di sini kita harus teliti. Toko Ceria memberikan diskon kepada setiap pembeli sebesar 20%. Sebuah barang diberi label harga 150.000. Setelah dikurangin diskon, ternyata toko itu masih memperoleh keuntungan sebesar 25%. Harga pembelian barang tersebut sebelumnya sebesar. Jika sobat matematika bingung, kalian bisa pause, kalian bisa baca soal ini beberapa kali berulang-ulang sampai ngerti sebelum melihat penjelasan saya. Kita bagi jadi dua. Pertama adalah dari toko kepada pembeli. Di sini terdapat harga tertera, diskon, dan harga bayar. Yang diketahui adalah diskon 20%. Kita tulis ya, diskon 20%. Berarti sedangkan label ini adalah harga tertera. Harga tertera itu selalu 100% ya. Oke, berarti kita cari dulu harga bayar. Harga yang harus dibayar oleh pembeli. Biasanya saya tidak tulis informasi, biasanya saya langsung, karena ini soal agak susah, saya pelan-pelan. Kita tulis informasi. Kita mulai ya. Harga bayar. Kita masih pakai rumus perbandingan senilai. Yang diketahui adalah harga tertera per harga tertera. Nah, di sini sobat matematika harus kuat. Harga bayarnya berapa? Bukan 100%, bukan 20%, tapi 100% kurang 20%. Sedangkan harga tertera itu selalu 100%. X sama dengan harga tertera adalah 150.000. 80% dibagi dengan 100%, kita coret, nolnya pun dicoret, berarti X sama dengan 15 kali 8 itu 120. Nah, ini adalah harga yang harus dibayar oleh pembeli kepada toko, yaitu sebesar 120.000. Kita masuk ke skenario kedua, bukan skenario kedua, kita masuk lanjutannya. Ternyata sebuah toko nggak mungkin rugi dong jual ke pembeli. Ternyata dia sudah markup. Setelah itu dia tulis 20% di harga tertera. Padahal si toko sudah mendapatkan keuntungan 25% walaupun dibayar oleh pembeli sebesar 120.000. Nah, di sini kita tulis adalah modalnya toko. Ini adalah yang ditanya. Modal toko itu berapa? Nah, sekarang sobat matematika, modalnya toko itu kita anggap 100%. Sedangkan harga yang dibayar oleh pembeli itu adalah harga bayar. Oh, saya tulis dulu deh keuntungannya. Untungnya si toko adalah 25%. Sehingga harga bayar oleh pembeli itu berapa sobat matematika? Bukan dikurang ya, ditambah ya, berarti 100% ditambah 25%, 125%. Nah, yang ditanya apa sih? Harga modalnya, berapa ya modal yang dikeluarkan oleh toko untuk membeli barang tersebut dari pabrik? Kita pakai perbandingan senilai, berarti modal per yang diketahui apa? Ini yang diketahui, yaitu harga bayar oleh pembeli. Harga bayar. Oke, modalnya adalah 100%, harga bayar itu adalah 125%. Kita coret, kita kecilkan dengan bagi 25, di sini 4, di sini 5. Modal, harga bayarnya adalah 120.000, sama dengan 4 per 5. Berarti modal adalah 120.000 kali 4, kita bagi 5. Sama dengan 96.000. Nah, inilah modal yang dikeluarkan oleh toko. Soal nomor 10. Suatu toko selalu memberikan potongan harga sebesar 15% dari harga jual yang tertulis dan memperoleh keuntungan sebesar 20%. Tentukan harga jual
yang harus ditulis dari suatu barang yang harga belinya adalah 850.000. Sobat matematika, soal ini sama seperti soal nomor 9, hanya saja ini lebih susah. Kalian bisa pause dan membacanya berkali-kali, dan menurut saya jika kalian tangguh, kalian harus coba mengerjakannya sendiri. Setelah itu kalian bandingkan dengan jawaban dari saya. Jika salah, kalian coba lagi. Jika salah, coba lagi. Jika 3 kali salah, baru kalian lihat pembahasannya. Tapi kalau kalian benar, tepuk tangan buat kalian. Ini kita masih ada 3 aspek, yaitu dari modal yang dikeluarkan oleh toko, kedua adalah harga tertera, ketiga adalah harga yang dibayarkan oleh pembeli kepada toko. Saya bagi menjadi 2 tahap. Pertama adalah yang diketahui adalah modal kita bandingkan dengan harga bayar. Harga bayar dari pembeli. Oke, sobat matematika, biasakan yang sebelah awal itu selalu 100%, ya. Berarti modal di sini adalah 100%, yaitu 850.000, sedangkan harga dibayar oleh pembeli berapa persen ya? Nah, si toko ingin mendapatkan untung 20%, berarti harga bayar dari pembeli adalah 100% ditambah 20%. Sama dengan 120%. Dari sini, dari info ini kita tuliskan rumus perbandingan senilainya. Yang ditanya adalah, kita cari dulu harga bayar ya. Harga bayar dibanding dengan yang diketahui adalah modal. Harga bayarnya 120%, sedangkan modalnya adalah 100%. Kita coret 0. Harga bayarnya saya tulis X. Modalnya berapa ya? 850.000. Ini adalah uang yang dikeluarkan oleh toko untuk membeli barang tersebut. 12/10. Nolnya kita coret. X sama dengan 85.000 dikali 12. Hasilnya adalah 1.020.000. Nah, ini adalah harga yang dibayar oleh pembeli kepada toko. Si toko puas 20%, tapi si pembeli tidak terlalu puas. Nah, bagaimana supaya si pembeli puas? Si toko memberikan harga yang tertera di markup. Kita lihat ya. Nah, langkah kedua kita tulis begini. Harga tertera kita bandingkan dengan harga bayar. Nah, sobat matematika, untuk persen-persennya, yang ini semua jangan dilihat lagi ya. Kita lupakan dulu, yang kita mau ambil adalah ini. Yang diketahui adalah harga bayarnya. Ingat, sobat matematika, yang sebelumnya itu selalu 100%. Sedangkan harga bayarnya berapa? Kita lihat lagi. Satu informasi penting adalah suatu toko selalu memberikan potongan harga sebesar 15%. Berarti harga bayarnya adalah 100% dikurangin dengan 15%. Ingat ya sobat matematika, 100%-nya bukan yang ini ya. Lupakan yang sebelumnya. Yang diketahui, yang ditanya adalah harga tertera. Ini saya tulis tanda tanya. Kita mulai bikin rumus perbandingannya, persamaan perbandingan senilainya. Harga tertera, ini yang ditanya, dibanding dengan harga bayar, karena ini informasinya sama dengan, kita masukkan persennya. Harga tertera selalu 100%, harga bayarnya adalah, ini 85% ya. Kita coret. Harga tertera saya tulis Y. Harga bayarnya adalah, nah yang ini, harga bayarnya. 1.020.000, 100 bagi 85. Berarti Y sama dengan 1020, nolnya ada 5, 6, dibagi dengan 85. Ini hasilnya adalah 1.200.000. Nah, 1.200.000 itu adalah harga tertera, sehingga si pembeli mau beli karena dapat diskon 15%.
Wow, kalian sudah belajar 10 soal sosial aritmetika bagian kedua ini. Jika kalian ingin mendapatkan hasil maksimal, kalian harus mengulangi soal-soal ini, mengerjakannya sendiri, dan yang lebih penting lagi, kalian bisa mengajarkannya ke teman-teman atau saudara kalian. Terima kasih bagi kalian yang sudah share video ini di sosial media. Minggu depan kita akan belajar soal-soal bagian ketiga dari sosial aritmetika yang berisi angsuran, bunga tunggal, dan bunga majemuk. Kita akan bertemu lagi. Terima kasih Sobat Matematika.